Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Istihanatul Mustafidah. Saya dari Prodi BKPI semester 3. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas dari mata kuliah Tafsir dan Hadis Bimbingan Konseling. Makalah yang akan saya resum yaitu berjudul Hidup Selamat Pedoman Al-Quran Surat Al-Imran ayat 164. Dalam kandungan surat Al-Imran ayat 164 itu sendiri mempunyai kandungan arti bahwa sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan mereka dan mengajarkan mereka kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ungkapkan dalam ayat ini adalah bahwa manhaj atau metode Nabi dalam menyampaikan pengajaran kepada orang-orang beriman atau sahabat-sahabat kala itu. Penjelasan ayat Al-Imran yang pertama. Kata man dalam Al-Quran mempunyai beberapa pengertian, diantaranya A. Sejenis makanan yang turun dari langit. B. Perbuatan mengungkit-ungkit sebuah amalan. Dan C. Memutus seperti yang disebut dalam surat Al-Qalam ayat 3. Penjelasan ayat ke-2. Para ulama berbeda pendapat dalam memaknai kata min anfusihim dimaksud dari kalangan orang Arab, karena kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW diutus pertama kali di negeri Arab. Allah mengutus beliau dari kalangan Arab sehingga mereka lebih memahami apa yang disampaikan oleh beliau, walaupun risalah beliau tidak khusus bagi orang Arab. Dan yang kedua, min anfusihim dimaksud dari kalangan manusia. Allah mengutus Nabi dari golongan manusia, bukan jin atau malaikat. Karena kalau dari golongan selain manusia, umat manusia akan kesulitan memahami apa yang disampaikannya. Dan penjelasan ayat ketiga, dalam ayat ini dapat kita ambil pelajaran tentang 3 prinsip dasar pendidikan, yaitu pertama, tilawah, kedua, tazkiyah, dan ketiga, taklim. Tilawah ini merupakan isyarat bahwa dalam pendidikan perlu diajarkan sebuah skill atau yang sekarang dikenal dengan kemampuan afektif. Dan tazkiyah ini menunjukkan perlu adanya pendidikan emosional atau yang dikenal dengan istilah psikomotorik. Dan yang ketiga, taklim ini disebut dengan kemampuan kognitif, yaitu dengan adanya transfer ilmu sehingga umat mempunyai kemampuan untuk berpikir dan mengamalkannya. Dan B. Makna dari hadis tentang hidup selamat. Hadis yang pertama menurut Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan, aku mendengar Nabi Muhammad SAW berkata, tak ada yang lebih berat pada timbangan mizan pada hari pembalasan daripada akhlak yang baik. Sungguh orang yang berakhlak baik akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat. Dan hadis yang kedua dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya
Nabi Muhammad SAW, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin kelak ada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Sesungguhnya Allah amatlah murka terhadap orang yang keji lagi jahat. Dan hadis yang ketiga, orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah ia yang memiliki akhlak terbaik. Yang terbaik diantaranya, kalian adalah yang terbaik akhlaknya kepada pasangannya. Dan hadis keempat, menurut Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Nabi Muhammad SAW berkata, sungguh orang-orang yang beriman dengan akhlak baik mereka bisa menyamai derajat mereka yang menghabiskan seluruh malamnya dalam sholat dan seluruh siangnya dalam puasa. Dan hadis kelima, bahwa sungguh seorang mukmin akan mendapatkan kedudukan ahli puasa dan ahli sholat dengan akhlak baiknya. Sekian dari pemaparan meresum saya lewat video ini tentang hidup selamat, pedoman Al-Quran surat Al-Imran ayat 164 dan hadis hidup selamat. Maaf jika ada kesalahan